Halo teman-teman belajar. Oke, kali ini kita akan belajar tentang countable and uncountable noun. Oke, apa sih countable, uncountable noun? Mungkin masih banyak di antara kalian yang bingung juga ya. Countable, uncountable noun. Oke, let me tell you one example ya. Kalau dalam bahasa Indonesia kan kita gampang ya kalau mau bilang banyak gitu, gampang. Kalau dalam bahasa Indonesia tinggal bilang saya mau beli banyak garam, saya mau beli banyak gula. Oke. Kamu punya banyak uang. Oke. Banyak apa lagi? Banyak buku. Ada banyak meja. Jadi gampang, tinggal bilang banyak plus kata bendanya, beres urusan. Nggak ribet-ribet gitu kan. Tapi kalau dalam bahasa Inggris itu agak sedikit berbeda. Bukan agak sih, lumayan berbeda sih sebenarnya. Karena dalam bahasa Inggris itu ada istilahnya many dan much. Many dan much. Nah, many dan much ini sebenarnya punya arti yang sama, yaitu banyak gitu ya. Punya arti yang sama, artinya banyak. Nah, cuman cara penggunaannya ini agak sedikit berbeda gitu. Kalau dalam bahasa Indonesia kan hajar semua tuh. Banyak garam, oke, beres. Banyak minyak, oke, beres. Banyak air, beres. Terus banyak meja, sama banyak semua. Banyak meja, banyak air, sama banyak gitu. Kalau dalam bahasa Inggris itu beda. Nggak bisa bilang, kalau banyak tuh many. Many water, many salt, many sugar, many tables. Many, ada tables tuh. Kok bukan many table? Kok bisa jadi many tables? Kok many sugar? Salah. Many salt? Salah. Lah kok bisa salah? Kapan kita pakai many? Kapan kita pakai much? Nah, di sana aturannya kicks in ya. Jadi aturannya itu mainnya di sana. Jadi kalau kita mau bilang banyak dalam bahasa Inggris, itu emang ada dua nih, many sama much. Kapan pakai many? Kapan pakai much? Nah, itu yang akan kita bahas sekarang. Oke. Coba kita ambil lagi contohnya. Misalnya garam. Nah, gula lah, gula. Gula, bahasa Inggrisnya gula apa? Sugar, ya kan? Sugar. Anggap kita ambil contoh sugar. Pertanyaannya adalah, bisakah atau sanggupkah kalian menghitung bulir demi bulir gula? Ketika kita nanya misal, seberapa banyak kamu punya gula? Apakah kalian akan menghitung bulir demi bulir gula yang kecil itu, yang seperti terlihat di gambar nih, bisa dihitung bulir demi bulir? Atau kalau ada orang nanya nih, kamu berapa punya gula? Seberapa banyak kamu punya gula? Aku punya 1 kilo. Aku punya 1/2 kilo, 500 gram. Aku punyanya segelas gula. Aku punyanya sekarung gula gitu. Jadi gula itu namanya uncountable noun. Nah, arti kata uncountable noun itu adalah tidak bisa dihitung. Nah, dan nanya nih, tapi kan bisa dihitung per bulirnya. Ya emang bisa kalau mau ya. Cuma kan biasanya kalau misalnya di pasar atau di toko, kalau kalian beli gula itu kan nggak mungkin dihitung per bulirnya. Pasti kalian ke toko atau ke warung belinya, "Bu, beli gula dong." "Berapa mas?" "Berapa mbak?" "1 kilo, 1/2 kilo." Ya kan? Jadi hitungannya udah pakai alat ukur. Alat ukurnya ya kiloan gitu. Jadi nggak mungkin kalian ngitung, nggak mungkin ke warung, beli gula dong bu gitu. "Berapa mbak?" "Berapa mas?" gitu. 5 butir gula. Nggak mungkin dong. Jadi cara ngitungnya gula itu harus pakai alat ukur. Nah, alat ukurnya apa? Kiloan, gram, atau mungkin 1 karung, 1 plastik, 1 bungkus. Jadi ada alat hitungnya, baru bisa menghitung benda itu. Nah, benda-benda yang menggunakan alat hitung untuk menghitung si benda itu namanya uncountable noun. Contoh lain misalnya air. Nah, air itu bisa kita hitung persatuan.
bisa aja kalau mau ngitung per molekul ya. Kali aja kalian menghitung per molekul air gitu, ada berapa molekul airnya, ada ribuan, miliaran, segala macam. Tapi kalau kalian datang ke sebuah toko mau beli air, pasti alat hitungnya apa? Botol ya kan. Beli 1 botol air atau 1 liter air atau 1 galon air. Jadi ada alat hitung yang digunakan untuk menghitung benda itu. Itu namanya uncountable. Jadi dia tidak bisa terhitung, bukan berarti benar-benar nggak bisa dihitung. Bisa dihitung tapi dengan alat hitung atau satuan hitung. Entah itu galon satuan hitungnya, atau kilogram satuan hitungnya, atau apa misalnya 1 plastik, 1 bungkus, 2 bungkus, 3 bungkus, 2 galon, 3 galon, dan seterusnya. Kalau tanpa satuan hitung itu, dia nggak bisa dihitung. Gimana kamu ngitung air kalau tanpa satuan hitung? Nah, coba cari benda-benda lain lagi yang punya yang mesti dihitung dengan satuan hitung. Kalau tidak, kita nggak bisa ngitung. Nah, itu namanya uncountable noun. Nah, uncountable noun ini hanya bisa dipasangkan dengan kata much untuk bilang banyak. Jadi uncountable noun ini air, gula, garam, udara, apalagi pasir, beras, minyak. Nah, semua itu kan perlu alat hitung ya, alat satuan hitung gitu untuk mengukurnya atau untuk menghitungnya. Nah, mereka ini uncountable noun ini hanya bisa dipasangkan dengan much sebagai kata banyaknya. Jadi kalau mau bilang banyak minyak, bukan many oil tapi much oil. Banyak air, bukan many water tapi much water. Banyak pasir, bukan many sand tapi much sand, dan seterusnya. Kira-kira apa lagi kata benda yang uncountable atau tidak bisa dihitung yang bisa kalian temukan di sekitar kalian? Tulis di kolom komentar ya. Oke, yang kedua, lalu kata many itu juga artinya banyak lah. Dipakainya kapan kan gitu kan. Nah, kata many ini, kalau tadi kan kata much digunakan untuk benda yang tidak bisa dihitung atau uncountable noun. Kata many ini digunakan untuk benda yang bisa dihitung atau countable noun. Countable noun ini yang seperti apa? Nah, tadi kan ada uncountable. Saya ulang, uncountable itu hanya bisa dihitung dengan satuan hitung. 1 galon, 2 galon, 1 botol, 2 botol, 1 liter, 2 liter, 1 kilo, 2 kilo, dan seterusnya. 1 ton, 2 ton. Tapi on the other hand, sebaliknya gitu ya. Kalau countable noun itu bisa dihitung per satuan. Misalnya meja, itu bisa dihitung per 1 meja, 2 meja. Apel, 1 apel, 2 apel. Tapi kan ada pertanyaan, kan apel bisa 1 kilo juga kak? Ya bisa, cuman kan tanpa kiloan pun dia bisa dihitung kan. 1 apel, 2 apel. 1 apel berapa bu? Oh, 1 apel 5.000 gitu. Oh ya sudah, saya beli 2 apel deh. Mau itu 2 apel naiknya 2 kilo atau berapa kilo, kan bisa aja dihitung 2 apel. Jadi countable itu bisa dihitung karena persatuannya bisa dihitung. Misalnya mobil, 1 mobil, 2 mobil, rumah, 1 rumah, 2 rumah, orang, 1 orang, 2 orang. Jadi itu namanya countable. Untuk menambahkan kata banyak ke benda countable pakai many. Misalnya many people, banyak orang, bukan much people ya, many people, karena orang itu bisa dihitung persatuan, 1 orang, 2 orang, 3 orang. Many books misalnya, jadi 1 buku, 2 buku, 3 buku. Kenapa book jadi isi S books? Kenapa person bisa jadi people? Nah, itu kita bahas nanti di video yang lain. Cuma sekarang countable itu adalah benda yang bisa dihitung persatuan. Jadi 1 rumah, 2 rumah, 3 rumah. Jadi many houses kalau mau bilang banyak rumah, dan seterusnya. Oke, jadi pada dasarnya kata banyak dalam bahasa Inggris itu ada 2, many dan much. Much digunakan untuk uncountable noun seperti yang sudah dijelaskan tadi. Many digunakan untuk countable noun seperti yang sudah dijelaskan tadi. Tetapi ada yang netral di tengah-tengah, yaitu a lot of atau lots of seperti terlihat di layar ya. Yang netral ini bisa kalian pakai ketika kalian merasa bingung nih pakai much or many. Ya, bisa pakai a lot of. Misalnya, oh, I need a lot of oil.
I need much oil gitu misalnya. Atau I need a lot of people, I need many people. Itu bisa. Jadi a lot of and lots of bisa ada di tengah-tengah antara much and many. Tapi kalian juga perlu tahu bahwa much dan many itu digunakan untuk benda yang mana, either countable atau countable gitu. Jadi kalian perlu tahu juga ya. Meskipun ada nih alternatif yang netral di tengah-tengah, yaitu lots of sama a lot of. Oke, I think that's all untuk countable, uncountable, dan bagaimana caranya bilang banyak dalam bahasa Inggris. Much, many, a lot of, atau lots of. Oke, kalau kalian masih punya pertanyaan atau mungkin ingin menjawab nih pertanyaan tentang benda-benda yang countable itu ini aja kak, countable, uncountable seperti ini yang saya temukan, tulis di kolom komentar. Oke, kalau mau bertanya juga tulis di kolom komentar. Oke, thank you so much. Don't forget, jangan lupa di like, di share, dan juga di subscribe untuk mendapatkan untuk menjadi teman lah kita ya. Jadi bukan untuk mendapatkan sesuatu. Yang jelas kita bisa menjadi teman. You subscribe, I subscribe gitu. Jadi kita bisa tetap terhubung secara online. Bisa mungkin someday siapa tahu bisa berkolaborasi dan sebagainya. So we can learn together dan we can grow together. Itu intinya ya. Oke, thank you so much everyone, sahabat belajar, teman belajar, wherever you are. Stay healthy dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye-bye.